Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan di EPL. Yang pertama antara Arsenal versus Fulham yang berakhir dengan hasil imbang 2-2. Dan yang kedua antara Manchester United versus Nottingham Forest yang berakhir untuk kemenangan Manchester United dengan skor 3-2. Arsenal sempat melakukan comeback tapi kemudian disamakan ya oleh Fulham sehingga mereka tidak bisa meraih kemenangan, tapi Manchester United yang tertinggal 2 gol di 5 menit awal ternyata bisa melakukan comeback dan mendapatkan 3 poin yang berharga karena di pertandingan sebelumnya mereka kalah lawan Tottenham Hotspur. Pertama-tama tentu saya ingin memberikan analisa dari pertandingan London Derby yang merupakan pertandingan London Derby kedua ya bagi Arsenal di awal musim ini teman-teman, setelah sebelumnya mereka bisa menang di kandang Crystal Palace dengan skor 0-1. Dan untuk pertandingan kali ini saya lagi-lagi bingung ya dengan Mikel Arteta yang memilih Kai Havertz untuk kembali main dari awal. Karena seperti yang kita bisa melihat di dua pertandingan awal musim ini, Kai Havertz ini tidak bisa memberikan kontribusi yang diperlukan. Dan idealnya sebetulnya Thomas Partey sih yang bermain di tengah. Jadi di tengah itu akan lebih baik jika Mikel Arteta menurunkan Thomas Partey bersama Rice dan juga Odegaard. Tapi lagi-lagi Mikel Arteta memilih Thomas Partey itu bermain di posisi fullback sebelah kanan. Ini kan dari pertandingan pertama ya, Thomas Partey itu bermain di posisi tersebut. Dan sebetulnya nggak buruk juga permainan dari Thomas Partey, tapi dia nggak cocok bermain di posisi tersebut. Kan musim lalu itu Ben White yang selalu bermain di sana. Dan di bangku cadangan semalam saya lihat ada Gabriel ya. Kenapa Gabriel gak dipasang? Mungkin memang formnya lagi gak bagus atau mungkin tidak 100% fit. Jadi akan lebih baik sebetulnya Ben White seperti biasa bermain di kanan, Gabriel di tengah bersama Saliba, dan di kiri ya Kiwior ya, karena Zinchenko mungkin belum fully fit dan juga Timber kita tahu cedera. Dan di depan ya seperti biasa nih, kalau Saka dan juga Martinelli fit maka mereka akan bermain dari awal, dan kali ini bukan Nketiah yang bermain sebagai target man tapi dipasang Trossard sebagai striker palsu. Nah justru jika Havertz mau dimainkan, lebih baik Havertz itu dimainkan di posisi striker palsu. Dan dari jalannya pertandingan saya bingung juga tuh ya, Bukayo Saka bisa memberikan kado kepada Pereira ya. Sepertinya dia tidak sadar bahwa Thomas Partey dan juga Ben White sudah out of position karena mereka kan coba untuk build up serangan. Jadi ketika dia memberikan bola ke belakang itu ya memang dia memberikan bola itu ke ruang terbuka. Jadi gak ada pemain Arsenal di sana, maka itu Pereira enak banget dapat bola itu dan bisa menjebol gawang dari Ramsdale. Ramsdale sudah keluar dari garis gawangnya tapi tidak bisa membaca shooting dari Pereira. Sudah unggul 0-1 sebetulnya kan masih di menit pertama, gak masalah. Arsenal bisa lah melakukan comeback. Tapi the problem is penjaga gawang dari Fulham ini adalah mantan penjaga gawang dari Arsenal, Ben Leno, yang memang selalu tampil on fire ketika berhadapan dengan Arsenal. Dan terbuktilah dia banyak melakukan saves ya. Memang Arsenal di depan ini tajam banget, bisa menciptakan banyak peluang. Dan mereka selalu tampak berbahaya ketika menguasai bola di area pertahanan dari Fulham. Tapi ya memang para pemain Arsenal ini juga punya kesulitan ya untuk bisa mencetak gol, terlepas juga dari ya seringkali penjaga gawang tim lawan ini formnya bagus, tapi selain itu juga kan banyak peluang dari Arsenal yang melenceng. Jadi memang para pemain Arsenal ini kadang-kadang nggak sabar juga dan lebih sering mengandalkan shooting-shooting secara cepat ya ketika mereka mendapatkan bola. Mungkin juga karena gak ada target man di depan ya. Trossard ini kan striker palsu dan Trossard memang sempat beberapa kali memberikan umpan-umpan kunci yang akurat. Tapi ya dia sulit banget mencari posisi untuk bisa mendapatkan peluang. Jadi ya Arsenal jelaslah missing a target man. Sebetulnya mirip juga seperti Manchester United. Jadi Arsenal itu butuh striker yang bisa minimal mencetak 20 gol lah per musim. Untuk bisa membantu Arsenal bersaing di papan atas dan juga kalau bisa menjadi juara. Karena kalau hanya mengandalkan Martinelli dan Saka ya sulit berharap dua pemain tersebut akan bisa selalu mencetak gol karena mereka adalah dua pemain yang paling sering dikawal di setiap pertandingan. Dan Martinelli sudah mendapatkan banyak peluang aja gak bisa finishing. Odegaard juga mendapatkan banyak peluang gak bisa finishing. Sebelum di babak kedua, nah ini yang saya akhirnya menunggu kan pergantian pemain dari Arteta. Untung dia melakukan dua pergantian pemain yang menurut saya penting banget. Memang si Partey ditarik juga, Zinchenko masuk oke. Tapi ya yang Trossard ditarik itu penting memainkan Nketiah karena Arsenal butuh target man. Dan yang kedua, menarik keluar Havertz memainkan Vieira. Nah ini keputusan yang benar karena Havertz sama sekali gak bisa memberikan kontribusi terlepas dia mendapatkan satu peluang atau dia create itu satu peluang ya.
Dan juga dia ada memberikan satu kipas, tapi selain itu dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi perlu pemain yang lebih eksplosif lagi, dan itu adalah Fabio Vieira. Jadi Vieira ketika masuk terlihat membantu proses serangan, bukan saja dengan memberikan umpan-umpan, tapi dia juga bisa mencari space di pertahanan yang solid dari Fulham. Karena Fulham kan total bertahan ya, benar-benar fokus. Dan akhirnya kita lihatlah Vieira dilanggar ketika dia melakukan pergerakan yang cepat, dan Bukayo Saka bisa melakukan finishing dari penalti, sangat penting Bukayo Saka mencetak gol ini. Dan setelah itu kita lihat Arsenal total all out attack, dan Vieira ya lagi-lagi menusuk dari sebelah kiri, kemudian dia memberikan crossing yang sangat akurat itu kepada siapa? Kepada Nketiah. Dan Nketiah ini memang sejak masuk permainannya bahaya banget sih. Jadi dia memang punya kecepatan dan juga sekarang lebih pintar lagi ya untuk mencari ruang. Dan ketika sudah unggul 2-1, nah ini sebetulnya sudah keuntungan sih bagi Arsenal, apalagi pemain Fulham itu kan Calvin Bassey itu mendapatkan kartu merah ya, setelah dia menahan pergerakan dari Nketiah. Nah artinya kan Arsenal ini sudah unggul dari scoreline dan juga unggul dari segi jumlah pemain. Tapi saya bingung kenapa Mikel Arteta menarik keluar Odegaard. Memainkan Jorginho, harusnya terus memberikan pressure karena Odegaard ini pemain yang bagus banget. Saya agak bingung juga sih kenapa dia harus menarik keluar Odegaard. Padahal Odegaard ini kan adalah pemain yang sangat penting ya. Mungkin karena sudah ada Fabio Vieira, tapi Odegaard ini harusnya tetap dipertahankan. Dan akhirnya Fulham bisa menyamakan kedudukan dari corner, para pemain Arsenal hanya ball watching, dan mereka bisa mencetak gol melalui Palhinha ya. Bagus banget sih ini golnya dari corner, gak gampang. Tapi setelah itu Arsenal mendapatkan banyak peluang kan teman-teman. Vieira tuh ada tendangan salto hampir gol. Banyak peluang dari mereka, tapi itulah kesulitan bagi para pemain Arsenal ketika mereka berhadapan dengan tim yang bermain sangat rapat di lini pertahanan. Dan akhirnya mereka hanya bisa mendapatkan hasil imbang. Sayang kan teman-teman, kehilangan 2 poin. Nah disinilah sekarang akan menjadi masalah bagi Arsenal jika mereka banyak kehilangan poin di kandang sendiri. Ya mereka harus bisa mengoleksi poin di awal musim ini. Supaya ya paling tidak kalau gak bisa menjadi juara dari English Premier League, ya paling tidak nanti berada di top 4 lah ya. Ketika musim berakhir. Supaya bisa kembali bermain di Champions League. Dan saya gak yakin sih Arteta ini akan dipertahankan jika Arsenal 0 gelar musim ini. Dan sekarang saya ingin memberikan analisa dari pertandingan kedua antara Manchester United versus Nottingham Forest. Ini juga pertandingan yang berlangsung seru dan juga dramatis ya. Karena di 5 menit awal Forest itu sudah bisa mencetak 2 gol. Kalau saya melihat sih dari Manchester United masalah mereka ada 2 sih. Yang pertama di lini pertahanan, yang kedua di depan. Karena MU juga menciptakan banyak sekali peluang di pertandingan ini. Banyak sekali. Seharusnya ini MU menang dengan skor 5 atau 6-2 nih. Banyak sekali peluang dari para pemain mereka. Tapi entah mengapa gak bisa melakukan finishing. Dan dari starting lineup ini yang menarik bahwa hanya satu pemain baru MU yang bermain ya di starting lineup, Onana, karena Mason Mount cedera. Dan memang Mason Mount juga sama seperti Havertz gak bisa memberikan kontribusi di awal musim ini. Nah gak jelas juga nanti dia akan bermain di posisi mana. Karena Casemiro, Eriksen terlihat sangat baik ketika mereka bermain secara bersamaan dengan Bruno Fernandes di depan mereka. Dan seperti biasa kali ini mengandalkan Rashford, tapi Rashford bermain di kiri. Ini ideal banget nih posisi dari Rashford. Dan di depan adalah Martial yang sebetulnya gak guna, tapi ya mungkin gak ada choice lagi bagi Erik ten Hag. Dan Anthony seperti biasa bermain di kanan. Dan di pertahanan nih saya lihat Varane dan juga Martinez gak seperti musim lalu ya. Maka itu Varane kan diganti ya di awal babak kedua ya. Apakah dia cedera atau tidak? Ya tapi yang penting bagus lah dia diganti. Lindelof masih lebih solid lagi. Dan dari jalanan pertandingan, nah saya kaget juga sih ketika tuh Awoniyi bisa mencetak gol ya, itu kan dari proses counter ya. Ternyata para pemain MU yang bermain di pertahanan tuh sudah berada di depan ketika ada corner kalau nggak salah, dan Rashford tidak bisa mengejar Awoniyi, tapi bingung juga Onana sudah jatuh duluan sebelum Awoniyi ini shooting. Ketika Forest unggul, nah sama juga kan baru di menit-menit awal, gak masalah bagi MU. Tapi menjadi masalah ketika Forest bisa unggul untuk kedua kalinya. Ketika Boli itu ya, bisa melakukan sundulan, mungkin gerakan refleks dari dia tapi bisa menjebol gawang dari Onana. Namun kan MU ini kalau main di kandang kan memang ya sulit banget dikalahkan. Dan kita lihatlah permainan mereka makin menggila. Bruno Fernandes mendapatkan peluang, Anthony mendapatkan peluang. Sebelum akhirnya Rashford seperti biasa melakukan tusukan dari sebelah kiri, memberikan umpan kepada Eriksen. Eriksen lebih ofensif dan dia bisa mencari ruang dan dia bisa mencetak gol. Nah sudah 1-2, nah saya sudah yakin sih MU akan segera nih menyamakan kedudukan. Karena mereka keluar all out, tapi ya mereka juga harus menunggu untuk waktu yang cukup lama kan. Jadi memang Erik ten Hag nih meminta para pemain MU ini pokoknya sekali dapat bola harus cepat-cepat memberikan passing ke depan. Maka itu Bruno Fernandes adalah pemain yang sangat kreatif di pertandingan ini. Dia banyak create chances ya, walaupun dia juga banyak mendapatkan peluang dari luar kotak penalti. Karena saya lagi lihat lagi nih pergantian pemain yang dilakukan oleh
Erik ten Hag. Yang pertama yang bagus, dia mengganti Varane memainkan Lindelof. Kemudian gak lama ya, Casemiro bisa mencetak gol ketika Bruno Fernandes memberikan umpan dengan heading. Casemiro seharusnya sudah mencetak gol lebih dulu sih di menit ke-25 itu. Free header dia bisa miss, aneh banget sih. Dia bisa mencetak gol menyamakan kedudukan. Memang Casemiro lebih banyak mencetak gol sejak dia membela Manchester United. Dan satu lagi pergantian pemain menurut saya yang penting, itu dia Martial ditarik keluar. Ini penting. Sancho masuk, jadi pergerakan dari wing lebih bervariatif. Rashford walaupun seharusnya bermain sebagai striker, tapi dia banyak melakukan pergerakan dari sebelah kiri kan. Dan kemudian pemain dari Palace itu mendapatkan kartu merah ya, Worrell, karena menjatuhkan Fernandes. Fernandes bagus sekali sih permainannya. Dan gak banyak mengeluh, nah itu paling penting bagi Fernandes. Sudah fokus saja ke permainan. Jadi memang MU kalau di kandang ini superior, tapi they still have a problem. The problem is in finishing, mereka gak punya striker yang buas ya. Dan kemudian mereka punya masalah di pertahanan, tapi akhirnya Rashford yang melakukan pergerakan dianggap dilanggar oleh Danilo, padahal kalau saya lihat ya itu hanya lutut ketemu lutut sih. Tapi kalau sepertinya wasit menilai bahwa itu mengganggu pergerakan dari Rashford yang melakukan cutting inside. Dan akhirnya Bruno Fernandes bisa menyelesaikan penalti tersebut. Dan walaupun MU sudah unggul dengan skor 3-2, ya pada saat MU unggul dengan skor 3-2, kita lihat ketika para pemain Forest menyerang, wah mereka beberapa kali mengancam gawang dari Manchester United. Kan artinya apa? Walaupun MU unggul dari segi jumlah pemain, dan mereka sudah unggul dari skor line, dan mereka menekan para pemain Forest, tapi mereka masih punya masalah itu di pertahanan. Artinya apa? Ten Hag harus membeli center back yang tangguh nih. Nggak bisa kalau hanya mengandalkan Varane dan Martinez terus. Mungkin Varane nggak selalu fit, ya mungkin juga nanti Lindelof menjadi opsi. Tapi masalah MU itu juga ada sekarang di pertahanan loh teman-teman. Terlihat jelas di pertandingan lawan Hotspur dan semalam di pertandingan Nottingham Forest. Dan saya pikir ya ini kemenangan yang sangat valuable atau berharga bagi Manchester United karena mereka membutuhkan 3 poin ini. So kita tunggu saja nanti teman-teman persaingan di English Premier League dari tim-tim lainnya. Ya saya nanti akan nonton pertandingan antara Newcastle versus Liverpool yang saya yakin akan berjalan seru. Dan tentu Liverpool akan coba untuk meraih poin supaya mereka juga bisa bersaing di papan atas. Dan Tottenham Hotspur ya cukup bagus di awal musim ini. Tapi biasa di awal musim memang tim-tim lain yang akan berada di atas. Nanti tim-tim yang besar perlahan-lahan akan panas dan bisa mengambil alih nanti posisi di puncak. Masih ada Manchester City juga akan bermain malam hari ini. Ya kalau mereka menang mereka akan mengambil posisi puncak. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.